Hai guys semuanya, selamat datang di Teman Cerita V Podcast. Balik lagi bareng aku V. Kali ini aku mau sharing nih topik yang menarik banget ya. Kita akan bahas tentang 10 cara tetap optimis meskipun masih dalam kesulitan sampai hari ini. Oke, ya, setiap orang pasti pernah ya ngerasain titik terendah dalam hidupnya. Nah mungkin bisa jadi kamu juga lagi ngalamin ya sekarang. Nah kesulitan ini datang silih berganti, tentunya ini bisa bikin kita terpuruk atau bisa juga bikin kita kehilangan harapan. Nah tapi ingat ya, kalau kunci untuk keluar dari masa-masa sulit adalah dengan tetap optimis. Ya berbicara tentang optimisme ya, optimisme ini adalah bahan bakar yang bisa membawa kita melampaui segala rintangan. Nah jadi gimana sih caranya tetap optimis meskipun kita dalam kesulitan gitu ya? Oke, berikut ini adalah 10 cara yang bisa kamu coba untuk tetap optimis. Yang pertama, fokus pada hal-hal positif. Saat berada dalam masa sulit, memang ini mudah banget ya kita terjebak dalam pikiran negatif. Tapi kita juga bisa nyoba untuk lebih fokus pada hal-hal positif sekecil apapun itu, ya. Misalnya nih, bersyukur karena masih dikasih kesehatan, ataupun juga kita dikelilingi sama orang-orang yang care sama kita gitu ya. Nah tentunya dengan menghargai hal-hal kecil ini bisa membuat kita merasa lebih baik dan juga lebih optimis. Next nih, yang kedua, tetapkan tujuan kecil. Kadang melihat gambaran besar masalah ini bisa bikin kita ngerasa kewalahan ya. Jadi coba deh tetapkan tujuan-tujuan kecil yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Jadi setiap kali kamu berhasil mencapai tujuan kecil tersebut, tentunya hal ini akan bikin kamu lebih bersemangat dan juga termotivasi. Oke, yang ketiga, jangan ragu untuk meminta bantuan. Jadi gak ada salahnya ya untuk meminta bantuan saat kita merasa kesulitan. Kamu bisa nih ngobrol sama teman, keluarga, ataupun profesional juga ya. Ini bisa ngasih kamu dukungan tentunya. Nah karena dengan mendapatkan perspektif dari orang lain ini bisa ngebantu kita melihat situasi dengan lebih jelas dan juga membantu kita menemukan solusinya. Yang keempat, jaga kesehatan fisik. Nah kesehatan fisik ini punya dampak besar ya sama yang namanya kesehatan mental. Jadi pastiin deh kamu berolahraga ataupun makan makanan sehat, dan yang penting adalah tidurnya cukup gitu ya. Karena kenapa? Karena tubuh yang sehat ini tentunya akan membuat pikiran kita lebih segar dan juga siap menghadapi tantangan. Yang kelima, praktekkan meditasi dan mindfulness. Meditasi dan mindfulness ini bisa membantu kita mengelola stres dan kecemasan. Teman-teman bisa nih luangin waktu ya, beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, fokus pada pernapasan, dan juga lepasin semua pikiran-pikiran negatif. Dan tentunya hal ini akan membantu teman-teman untuk bisa lebih tenang dan juga optimis. Yang keenam, kelilingi diri kamu dengan orang-orang positif. Orang-orang di sekitar kamu sangat berpengaruh sama suasana hati kamu ya. Jadi kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif dan juga mendukung. Nah, hindari ya orang-orang yang selalu mengeluh atau bersikap negatif, karena hal ini tentunya akan menguras energi dan juga semangat kita. Yang ketujuh, tetap belajar dan berkembang. Ingat ya teman-teman, meskipun kita dalam kesulitan, jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Teman-teman bisa nih coba cari hobi baru, baca buku ataupun ikutin kursus online gitu ya. Ataupun lakuin apa aja yang tentunya ini bisa nambah pengetahuan dan juga keterampilan kamu. Nah hal ini tentunya nggak cuma bikin kita sibuk, tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan juga optimisme. Next nih, yang kedelapan, ingat kembali momen-momen bahagia. Jadi saat merasa terpuruk, coba deh ingat kembali ya momen-momen bahagia dalam hidup kamu. Bisa dicoba dengan lihat-lihat foto kenangan gitu ya, ataupun dengerin musik yang emang ngingetin kamu sama masa-masa indah kamu. Atau juga bisa dicoba dengan nulis cerita tentang momen-momen tersebut. Nah, mengingat hal-hal baik ini tentunya bisa membuat kamu merasa lebih optimis. Yang kesembilan, visualisasikan masa depan yang lebih baik. Visualisasi adalah teknik yang kuat untuk membangun optimisme. Ya, bayangin kamu berhasil melewati masa sulit ini dan mencapai tujuan-tujuan yang kamu impikan. Nah, gambarkan dengan detail gimana rasanya, siapa aja yang barengan kamu, dan apa aja yang kamu lakuin ya. Jadi visualisasi positif ini tentunya bisa
ngebantu kita untuk tetap termotivasi dan juga optimis. Oke, yang terakhir nih, yang ke-10 ya, percaya pada proses. Jadi ingat ya bahwa segala sesuatu itu membutuhkan waktu. Mungkin sekarang kamu merasa segala sesuatunya gak berjalan sesuai rencana, tapi percaya deh bahwa ini adalah bagian dari proses. Tetap berusaha, jangan nyerah, dan percaya bahwa pada akhirnya kamu akan sampai pada titik yang lebih baik. Ya ingat ya bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan ingat ya, masa sulit ini pasti akan berlalu. Jadi teruslah melangkah karena masa depan yang cerah tentunya akan menanti kita. Ya oke guys, itu aja sih yang mau share hari ini. Semoga menambah insight, dan tentunya untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan notif dari aku. Dan jangan lupa juga share konten ini supaya lebih bermanfaat. Oke ya semuanya, thank you banget, bye.